Saudara, polisi telah memeriksa 20 orang saksi kasus pembunuhan yang menewaskan kakak beradik di pesisir barat Lampung. Dari pemeriksaan, polisi menemukan orang tua korban sempat berkonflik dengan tetangganya. Penyidik masih melakukan penyelidikan terkait tewasnya kakak beradik yang ditemukan tewas berpelukan di dekat rumahnya di pesisir barat Lampung pada Rabu 14 Mei. Dari pemeriksaan orang tua korban, polisi menemukan fakta bahwa mereka sempat berkonflik dengan salah satu tetangga. Dari keterangan ibu korban, bahwa sebetulnya memang ada konflik sekitar tahun 2021 dengan salah satu saksi yang juga tetangga ibu korban. Pada saat itu masalahnya adalah terkait pengambilan kopi. Pada saat itu ibu dari ayah korban, adik dari ayah korban ini mengambil sebelah kopi yang dimana menurut dari tetangga yang sekaligus sebagai saksi kami itu adalah kopi milik saksi tersebut. Kemudian hal itu menjadi masalah. Selain memeriksa saksi, polisi masih menunggu hasil uji lab terhadap barang bukti yang ditemukan di lokasi penemuan korban maupun di rumah korban. Tadi baru kita kirim sampel beberapa barang bukti yang kita temukan, baik itu di TKP ataupun di tempat-tempat yang kita sasar kemarin, itu sudah diterima oleh Puslap. Ada beberapa termasuk sampel darah yang ditemukan di parang, dan juga parangnya juga kita bawa ke sana. Kemudian ada di pakaian yang ditemukan di gubuk-gubuk, nah itu juga kita bawa, semua kita bawa sampelnya, termasuk sampel-sampel yang lain yang ada kaitannya atau ada dugaan kaitan dengan kasus itu kita bawa semua ke Puslapor. Warga di Kabupaten Pesisir Barat Lampung dikejutkan dengan temuan jasad dua bocah kakak beradik dalam kondisi berpelukan di sebuah kebun tak jauh dari rumahnya. Korban kakak beradik sempat berpamitan kepada orang tua untuk mencari durian ke kebun. Namun hingga sore hari mereka tak kunjung pulang hingga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dari hasil otopsi, polisi menyatakan keduanya jadi korban pembunuhan karena ditemukan bekas luka di beberapa bagian tubuh. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kakak beradik di Lampung diduga jadi korban pembunuhan. Sejumlah saksi telah diperiksa, namun polisi masih belum menemukan titik terang. Lalu bagaimana perkembangan kasus ini? Kita akan bahas bersama Budi Wiono, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pesisir Barat, dan juga ada kriminolog Hanifah Hasna yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak Kadis dan juga Mbak Iva. Selamat malam, Ihan. Selamat malam, terima kasih. Ya, selamat malam. Saya ke Pak Kadis dulu. Ini Pak Kadis, ini terkait dengan kasus ini, apakah langkah yang sudah diambil dari pemerintah terkait dengan kasus tewasnya dua kakak beradik ini? Langkah yang kami ambil dari kami mewakili pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, kami malah terjun ke lapangan bersama dengan kepolisian untuk kami mendampingi pada saat pemeriksaan BAP terhadap para saksi. Karena beberapa saksi diantaranya adalah anak-anak, jadi kami melalui UPTD PPA Pesisir Barat ikut mendampingi dalam pelaksanaan BAP tersebut. Kemudian kami koordinasi dengan Pratin atau Kepala Desa, kalau kami bilangnya Pratin, Kepala Desa dan Camat, kita melihat bagaimana pelaksanaan perlindungan anak di desa tersebut. Sampai saat ini kami terus melakukan, kami menyiapkan satu pengacara untuk mendampingi orang tua korban. Yang kedua, kami untuk psikolog untuk pendampingan psikologis terhadap orang tua korban. Artinya sudah ada pengawasan yang dilakukan kepada keluarga korban seperti itu ya Pak Kadis. Lalu kalau kita lihat ini kan kedua bocah atau kedua korban ini ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan gitu ya. Saya mau tanya ke Mbak Iva, ini bagaimana Mbak Iva membaca motif dari pelaku pembunuhan terhadap dua bocah ini. Namun dijawabnya nanti Mbak Iva setelah jeda, tetaplah di Kompas Malam.
Saudara, kita akan melanjutkan perbincangan dengan Budi Wiono, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pesisir Barat, dan juga Hanifah Hasna, selaku kriminolog UI. Saya ke Mbak Iva. Mbak Iva, tadi seperti yang sudah disonding di awal, bagaimana melihat motif dari pelaku membunuh kedua korban ini? Baik Mbak Jihan, kalau kita melihat sangat sadis ya. Ini dua anak yang meninggal dalam kondisi tersayat-sayat dan dalam kondisi berpelukan. Kalau kita membicarakan tentang motif itu hanya ada dua. Yang pertama adalah instrumental, yang kedua adalah material. Instrumental itu segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan, dengan psikologis, kemarahan, kebencian, dendam, dan lain-lain. Cinta bahkan ya. Kalau material pasti terkait dengan harta benda. Kalau kita melihat saat ini tidak ada benda atau harta yang diambil oleh pelaku, tetapi dia berusaha menyakiti, berarti ini indikasinya adalah motif instrumental. Kita lihat lagi, betapa sadisnya pelaku melakukan kejahatan atau kekerasan terhadap anak ini. Sudahlah anak-anak, mereka tidak berdaya, diperlakukan seperti itu. Berarti pelaku ini sangat-sangat menderita kemarahan atau mengalami kemarahan yang sangat-sangat ekstrim. Lalu kita melihat di mana tempat anak-anak ini ditemukan, di tempat yang jauh. Artinya pelaku sudah tahu di mana tempat yang tepat untuk membawa anak-anak ini sehingga sulit untuk ditemukan. Lalu bagaimana kondisi anak ini dalam kondisi berpelukan dan tanpa pakaian? Bisa jadi anak ini memang sedang dalam upaya untuk melindungi diri. Kebutuhan saling melindungi karena dia sangat ekstrim rasa takutnya terhadap pelaku. Indikasi ini menunjukkan bahwa korban itu dibiarkan meninggal secara perlahan. Artinya pelaku tidak melakukan pembunuhan secara langsung karena dia ingin menyiksa secara psikologis terhadap entah siapa tujuannya. Tapi yang jelas anak-anak ini itu hanya alat. Dia mau menyakiti siapa, kita tidak tahu. Nah, ini ke pihak kepolisian yang mungkin bisa menganalisa sebetulnya apa sebab dari pelaku ini melakukan terhadap dua anak yang tidak berdosa. Kalau dikatakan oleh Mbak Iva ini adalah korban ini sebagai alat, apakah ini juga ada kaitannya dengan yang tadi disampaikan oleh polisi terkait dengan pemeriksaan saksi bahwa salah satu saksi menyebut orang tua korban ini berkonflik dengan tetangganya. Apakah ini adalah ada kaitannya dari pandangan Mbak Iva? Bila ada informasi demikian, bisa jadi seperti itu, Mbak. Karena anak-anak itu apa dosanya? Kalau memang tidak ada hubungan konflik antara orang tua, bisa jadi pelakunya adalah seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Tetapi kalau kita sudah bisa mengumpulkan saksi dan bukti bahwa orang tuanya berkonflik, bisa jadi karena kemarahan yang sangat-sangat besar, sehingga anak ini dijadikan alat untuk membalaskan dendamnya. Ya, kalau yang jadi korban ini ya bukan hanya korban, tetapi juga orang tua korban. Ini kita bisa bayangkan bagaimana rasa sakitnya kehilangan dua anak. Ini dari Pak Kadis, bagaimana kondisi orang tua korban saat ini? Dan apakah ada langkah untuk melindungi orang tua korban dan juga mungkin pengawasan khusus terhadap keluarga korban? Untuk kondisi orang tua korban, tentu saja sangat terpukul ya. Kita aja dari pemerintah dan masyarakat sekitar sangat sedih melihat kejadian yang sangat biadab ini. Terutama dari orang tua ayahnya pada saat pemeriksaan BAP tambahan di desa, di Pekon atau di balai desa, itu hampir tidak bisa komunikasi secara sekali di tulisan, kemudian beliau ayahnya ini menangis, kemudian nggak bisa menjawab lagi. Artinya kondisi psikologisnya sangat stres. Untuk ibunya lebih lumayan lah ya, untuk ibunya lebih bisa menguasai diri. Tapi yang jelas dengan kondisi seperti ini kita koordinasi dengan kepala desa setempat atau Peratin untuk selalu mengontrol baik dari segi kejiwaan dan lain sebagainya. Tetapi memang kita tidak bisa langsung ketemu langsung setiap saat karena pada saat tidak semua tamu bisa ditayani dengan baik oleh bapak korban karena ada rasa takut. Kemudian melihat orang baru takut, ada pertanyaan takut, bisanya hanya
pikiran kosong. Artinya Jadi kita mengalami koordinasinya dengan gangguan prihatin, psikologi yang cukup serius gitu ya Pak Kadis. Lalu yang apakah saya memang lihat begitu. iya. Lalu apakah sudah ada rencana pengawasan atau memang belum bisa ditemui saat ini, tetapi ada pengawasan khusus yang memang sudah disiapkan untuk keluarga korban, khususnya untuk orang tua korban, Pak Kadis? Pengawasan khusus untuk orang tua korban kami melalui dan tetangga. Artinya kondisi selalu kita pantau, baik secara fisik maupun psikisnya. Tapi untuk sampai saat ini, untuk yang teraman masih tetap di rumah yang bersangkutan di Batu Raja. Tapi untuk monitoring kita selalu koordinasi dengan kepala desa setempat. Memang ini kalau kita lihat juga yang mendapat serangan secara psikologi juga keluarga atau khususnya orang tua korban. Kalau dari Mbak Iva sendiri melihat ini kira-kira motif atau apa alasan pelaku sampai tega sebegitunya menghabisi nyawa kedua korban, Mbak Iva? Iya, baik. Jadi kalau kita melihat biasanya kondisi-kondisi seperti ini atau pembunuhan yang dilakukan sesadis ini itu karena dendam yang mendalam gitu ya. Bisa jadi karena jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau kita melihat dari kondisinya seperti itu. Nah, seperti yang tadi Mbak Dian sampaikan, sudah ada saksi yang menyampaikan orang tuanya pernah ada konflik. Tapi kalau kita mengarahkan ini pasti dari orang-orang terdekat, walaupun ada yang mengarahkan terhadap seseorang, itu ternyata orang dekat, kita bisa mengalihkan pada orang terdekat yang lain yang kira-kira juga ada konflik dengan orang tuanya. Karena dari bukti-bukti yang ada, ini kan sadis sekali gitu ya. Nah, kalau sampai tidak diperlakukan seperti itu, ternyata tidak karena dendam, bisa jadi karena tadi itu sakit jiwa, atau kalau secara luas kita bisa melihat apakah ini ritual atau penyimpangan seksual, atau hanya karena impulsif dia marah, nggak tahu dia marah terhadap siapa, terus kebetulan yang ada adalah anak-anak. Tetapi biasanya pembunuhan dalam model seperti ini, anak ini kan dibawa ke suatu tempat. Ketika anak dibawa ke suatu tempat, berarti yang mengajak itu adalah orang yang dikenal. Karena orang yang tidak dikenal, dia tidak akan mau. Artinya memang ini ada keterlibatan orang terdekat dalam kasus ini, iya, Mbak Iva? Iya, lokus tempus actus, lokasinya sudah ditentukan, tempusnya waktunya sudah ditentukan, aktusnya, aksinya sudah ditentukan dengan menggunakan peralatan yang mungkin sangat mematikan untuk anak-anak. Dan membiarkan anak berpelukan itu kan membuat seorang tua ini kan sakitnya sakit sekali gitu ya. Mungkin kalau orang tuanya tidak gila aja sudah sangat-sangat bagus gitu ya melihat kondisi anaknya yang seperti ini. Berarti ini dendam yang sangat besar. Jadi kalau saya ditanya tentang motifnya, 80% motifnya adalah instrumental, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan kejiwaan atau sakit hati. Kalau kasus sebelum-sebelumnya seperti ini sebagian besar yang Mbak Iva tahu ini ya, pelakunya itu orang terdekat atau ya, bagaimana Mbak? Kalau tidak orang terdekat, pasti orang-orang yang ada hubungan dengan orang tua. Nah, ada hubungan dengan orang tua itu kan artinya tidak hanya hubungan baik, tapi ada konflik-konflik. Mungkin jejak emosional masih ada. Ketika konfliknya itu mungkin dari tahun 2000 atau tahun sekian gitu, jejak emosional itu masih ada. Dan memilih seseorang untuk menjadi korban itu berarti kan dia sudah melakukan mapping gitu ya. Karena pelaku itu biasanya ada tujuan yang ditentukan. Tujuannya itu apa? Untuk memendam sakit hati. Sumber dayanya apa? Sumber daya mungkin kalau dia melawan si orang, sumber daya anak apa sih gitu ya. Lalu dia juga mengukur sumber dayanya dia sendiri, bagaimana cara menyiksa orang tua dengan cara yang paling sadis. Orang tua itu yang paling susah dan paling sedih, paling menyedihkan adalah ketika diserang adalah anaknya. Dan ini membuktikan bahwa ada konflik internal di antara mereka itu yang sangat-sangat dalam. Baik, saya kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, ini apakah ada saksi lain yang rencananya akan diperiksa terkait dengan kasus ini, dan apakah juga ada pendampingan terhadap saksi-saksi ini yang dilakukan oleh dinas terkait, dan juga mungkin yang Pak Kadis ketahui dari pemeriksaan seluruh saksi, 20 saksi yang saat ini sudah diperiksa, apakah sudah menemui titik terang dari informasi yang Pak Kadis dapatkan? Untuk pemeriksaan saksi, pada hari Sabtu kemarin diadakan pemeriksaan saksi di
dari desa setempat, kami hadir juga untuk mendampingi. Terus kemudian kita juga hadir di Polres Pesisir Barat untuk pemeriksaan saksi lanjutan. Berbagai pemeriksaan saksi belum ada titik belum ada fokus ya, belum ada fokus. Kami serahkan sepenuhnya kepada Polres Pesisir Barat. Tentu saja mereka sudah ada kecurigaan tertentu terduga. Tetapi memang kita tidak bicara sampai motifnya ya, motif. Kalau tadi dibilang bahwa ada perselisihan dari keluarga korban, tapi ada laporan lain dari kepala desa bahwa orang tua dari korban ini termasuk orang pendiam. Jadi nggak pernah ini kesaksian dari Pratin atau kepala desa, seumur hidup tidak pernah ada bermasalah dengan tetangganya. Tetapi tentu saja dari banyak saksian, dari 20 saksi, saya yakin kepolisian udah ada fokus untuk untuk mengarah kepada tersangka. Tapi memang itu bukan kewenangan kami ya, kewenangan saya. Kewajiban kami adalah mendampingi terutama terhadap para saksi selama pemeriksaan dan orang tua korban. Kami bekerja sama dengan para aparat setempat, kepala desa dan Polsek Pesisir Utara dan Polres untuk pendampingan korban. Kita setiap saat bisa dipanggil untuk pendampingan korban. Baik, pendampingan dan juga koordinasi dengan seluruh pihak terkait termasuk dengan saksi dan juga keluarga dari korban. Lalu ini terakhir saya ke Mbak Iva lagi. Mbak Iva, ini terakhir kira-kira apa yang harus didalami oleh polisi untuk bisa mengungkap dan juga membuat kasus ini menjadi terang? Singkat saja Mbak Iva. Baik, kalau sekarang kita sudah mengumpulkan banyak saksi itu adalah saksi hidup, kita bisa melihat lagi dari rekam dari mungkin handphone ya, ada percakapan apa di situ gitu ya, karena bagaimanapun juga secara teknologi bisa kita lihat. Jadi bagaimanapun juga tetap harus segera diketahui siapa pelakunya. Karena kalau ini bukan masalah dendam atau masalah pribadi, dikhawatirkan adalah pelakunya adalah orang-orang dengan gangguan jiwa tertentu, sehingga memungkinkan akan terjadi pembunuhan lagi di kemudian hari. Seperti itu Mbak Jihan. Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan dan juga waktunya sudah bergabung di Kompas Malam. Mbak Hanifah Hasna, kriminolog, dan juga ada Pak Budi Wiono, Kadis P3 AKB Pesisir Barat Lampung. Terima kasih, selamat malam, salam sehat Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Jihan, Pak Budi, terima kasih. Ya, sama-sama. Kita ke informasi lainnya, Saudara.